Tidak di mana-mana, tapi kenapa sih selalu ada di mana-mana? I don't know. Ya kita berkawan dengan siapa saja. Semua orang itu kawan kita. Semua orang ya kita harus baik. Selama kita semua baik. Ya you don't choose your friend. Chemistry kan akan muncul dengan sendirinya. Dan ya seperti contoh saya bilang I am with you Pak Kwik. Karena saya dan Pak Kwik kenal sudah lama. Zaman beliau masih di Bappenas. Dan waktu saya menteri, kita sering makan siang. Beliau ulang tahun, ya saya datang, kita berkawan. Nah Pak Kwik takut diserang secara pribadi. Ya saya bilang, I'm with you. Because I just experienced this week. Semua orang attack kan. Yang dibilang saya tidak tahu terima kasih sama Pak Jokowi. Yang dibilang saya tidak tahu diuntung. Tidak lulus sekolah dijadiin menteri. It's like, what? Lalu terakhir saya membuat cuitan memohon kepada Pak Presiden. Pak Presiden kan bilang pandemik 1 tahun ini bikin kita sedih. Kan? Ya saya bilang sekalian himbau Pak. Mohon dihimbau supaya hate speech berhenti. Permohonan itu kan sangat rendah hati saya memintanya, memohon kepada Presiden supaya kita semua lebih sehat. Kalau hate speech ada, kan banyak dari mereka juga mengatasnamakan agama, ras, suku, bahkan mengatasnamakan relawan Pak Jokowi. Kan itu tidak boleh. Bagaimana? Tapi kenapa Ibu kenapa menurut Ibu apa yang membuat Ibu, kan Ibu baru dibully, diserang oleh netizen soal karena meng-unfollow. Itu ditangkap oleh netizen, itu terkait dengan Abu Janda. Padahal Ibu sendiri sebenarnya itu tidak preferensi satu orang saja. Tapi kenapa Ibu kemudian nge-tweet apa yang jadi tweetnya Presiden mohon dibantu soal himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan hate speech. Apa yang membuat Ibu merasa perlu nge-tweet ini? Karena ini jadi bahan bulian baru loh, Bu. Enggak, karena kan Pak Presiden bilang ini 1 tahun sedang kita bersedih. Nah, untuk menggembirakan, ya kurangin dong hate speech. Nah, kita kan tidak bisa, kita siapa? Kalau Presiden yang menghimbau, pasti beda. Beliau kan orang tertinggi di negeri ini. Ya, kalau himbauan beliau, ya saya memohon ke orang yang tepat dong. Dan merefer tweetnya beliau. Bahwa kita sedang sedih, kita sedang ya banyak masalah karena pandemik ini. Merindukan suasana normal, tidak dicekam ketakutan. Nah, seorang kayak Pak Kwik saja merasa takut untuk berbicara tentang pandangannya tentang ekonomi misalnya. Beliau takut karena takut dibilang itu mengkritik. Padahal kan bukan. Cuman Bu, seperti itu. Kan orang jadi ngelihat Ibu itu sekarang seperti melawan Pak Jokowi. Tidak ada. I am himbau, memohon Bapak untuk menghimbau. I will ask Pak Jokowi to do anything that is good for people. That's it. Ya. Kemudian itu yang datang dari politisi ya, Bu. Ibu langsung dibilang bahwa tidak pantas nge-tweet seperti ini karena konteksnya Presiden itu kan masa pandemi, tentang vaksin. Jadi Justru Ibu relate salah. bukan tentang vaksin, Pak Presiden. Saya merefer tentang suasana rindu, suasana normal, orang lelah, terus ditambah hate speech yang hanging around. Nah, akan harus segera diselesaikan. Saya tidak mengerti, makanya saya tanya sama Ferdinand, what is your problem, Pak? And dia bilang, my problem is kecewa.
karena bekas menteri. It's a bit funny for me. It's an orthodox way to think like that, you know. Itu banyak orang salah tangkap loh, Bu. Banyak orang yang melihat tweetnya Ibu, "What is your problem, Pak?" Ya banyak juga di antara netizen itu tidak melihat dulu soal replies sama No, post that's yang reply to Pak Ferdinand. What is your problem? I said. Because he Jadi said, biar saya Ibu tidak polite, tidak pantas. Tidak sopan saya. Apa yang tidak sopan? Jadi Ibu buat mereka yang nggak melihat seluruhnya, Ibu mengklarifikasi di sini statement Ibu, "What is your problem, Pak?" Itu bukan buat Presiden Jokowi kan? No, it's for Ferdinand. Hmm. Yang menganggap saya tidak sopan. Saya tanya dia, persoalan kamu apa? Dia bilang dia kecewa. Ya, I don't see anything wrong. Ya mungkin kalau pola pikir ortodok, maybe wrong. I don't know. I'm choosing for this age kind of communication.